Saya mengajak kita untuk melihat Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah, ceritanya adalah ada seorang bapak punya anak 2 yang sulung dan yang bungsu. Lalu kemudian diceritakan yang bungsu itu minta bagiannya, lalu kemudian ia mau pergi meninggalkan bapaknya dan juga keluarganya. Dalam tradisi Yahudi sebetulnya semua anak itu sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Jadi kalau ada seorang bapak, ia punya harta, maka anak-anaknya sudah mendapatkan bagian dan pusakanya masing-masing. Tetapi semuanya itu masih milik bapaknya kalau bapaknya masih hidup. Tapi kalau bapaknya sudah mati, maka semua itu diserahkan kepada anak-anaknya. Dengan demikian kita mengerti bahwa si bungsu ini sudah minta bagiannya, minta haknya, dengan kata lain dia menganggap bapaknya sudah mati. Dia menginginkan sebuah kebebasan agar dia hidup mandiri, ia hidup dengan segala yang ia mau dan ia punya, dan ia bisa bebas melakukan semuanya. Dan ini sebetulnya sebuah gambaran buat kehidupan kita. Tuhan itu telah merancangkan dan menetapkan bagian-bagian dari rencananya, dari anugerahnya dan berkatnya di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu telah merancangkan berkat, Tuhan itu telah menetapkan bagian-bagian dalam kehidupan kita sesuai dengan rancangannya. Tuhan telah menyediakan hari depan yang indah dalam hidup kita. Bukan saja sorga Tuhan sediakan, tetapi ketika kita hidup dalam dunia, dalam anugerahnya, maka Tuhan sudah sediakan berkatnya. Tapi apa yang terjadi? Kita memutuskan untuk keluar dari anugerah Tuhan dan mencoba untuk mendapatkan bagian kita. Kita berpikir kalau saya sudah punya kekayaan, saya sudah punya fasilitas, yang penting saya pintar, yang penting saya sudah sekolah, yang penting saya sudah punya pendidikan, maka tanpa Tuhan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Dan kalau kita renungkan ini menjadi seperti kehidupan kita. Ketika kita berpikir bahwa yang penting saya sudah punya ini, yang penting saya sudah dapatkan ini, saya tidak perlu melibatkan Tuhan. Nah, ketika kita mengambil keputusan tersebut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada dalam keadaan yang terpisah dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika cerita ini diceritakan, maka yang terjadi tidak lama kemudian setelah anak ini menghabiskan seluruh hartanya, lalu kemudian terjadilah kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah makna bagi kita bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Ketika kita memutuskan untuk pergi dari Bapa, maka otomatis kita kehilangan sumber dari segala sesuatu.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah yang memiliki segala sesuatunya. Semua kita tahu datangnya dari Tuhan. Ketika kita memilih untuk tidak lagi mau bersama dengan Tuhan, maka tentunya kita kehilangan sumber yang menyediakan segala berkat dalam hidup kita. Tidak heran, ada orang yang ketika meninggalkan Tuhan, hidupnya bukan tambah baik, tentunya tambah menderita. Bukan mendapatkan segalanya, tetapi justru telah kehilangan segalanya. Ini gambaran dari anak bungsu yang kita pelajari. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ceritanya, ia pergi ke negeri yang jauh, ia bekerja di tempat majikan yang baru, dan Alkitab mencatat, Yesus menceritakan, ia kerja di mana Bapak Ibu Saudara? Tempat kerjanya adalah apa? Kandang babi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan orang ini bekerja di kandang babi. Ketika dia bekerja di kandang babi, dia kelaparan dan dia pengen makan, ingin mengisi perutnya. Dia mau makan dari ampas makanan babi, tetapi dia tidak mendapatkannya. Dan ketika keadaan sudah terpuruk, keadaan sudah begitu rendah, keadaan sudah begitu jatuh, maka ayat yang ke-17 dikatakan ia menyadari keadaannya. Perubahan itu dimulai dari pemulihan. Dan pemulihan itu dimulai dari kesadaran. Dimulai ketika kita berani menghampiri Tuhan, masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, ia menyadari keadaannya. Ia menyadari keadaannya di rumah Bapakku, di tempat Bapakku, ada tempat, ada makanan yang berlimpah-limpah, meskipun aku harus bekerja. Karena itu timbul dalam pikirannya, timbul dalam kesadarannya, ia ingin kembali kepada Bapaknya, dan ia ingin bekerja kepadanya. Ia ingin menyadari statusnya untuk menjadi anak lagi tidak mungkin, tetapi ia ingin bekerja. Kenapa? Karena lebih pantas, lebih layak. Dalam keadaan yang begitu rendah Bapak Ibu Saudara, ia menyadari ternyata bergaul dengan binatang Bapak Ibu Saudara membuat kita bisa menyadari bahwa kita ini manusia. Ya, betul hanya cerita. Tetapi luar biasa, kenapa? Kalau kita bayangkan mungkin ada sebuah kandang babi, lalu kemudian dia berhari-hari di babi bersama dengan babi, tidak dijelaskan betul berapa lama dia kerja. Tetapi saya percaya lingkungan kerjanya adalah bersama dengan babi. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara. Waktu dia dengar ngoroknya babi, gitu Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini, beda ya sama ngorok bapak gua gitu. Kenapa? Karena biasanya dia bergaul dengan bapaknya, sekarang dia lihat babi, dan dia dengar babi ngorok, bapaknya juga ngorok mungkin. Tetapi ngorok babi beda dengan ngorok bapaknya. Ini keadaan yang begitu rendah. Nah, karena itu saya mengajak kita melihat Mazmur pasal yang ke-49 ayatnya yang ke-21. Dikatakan begini, manusia yang apa? Dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai apa? Pengertian, boleh disamakan dengan apa? Hewan yang dibinasakan. Terjemahan lain dari ayat ini adalah manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pengertian, ia bisa disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Dan ini mirip dengan keadaan anak bungsu ini. Kenapa? Karena dia bergaul dengan hewan. Tetapi yang lebih parah adalah ketika manusia, meskipun dia hebat, meskipun dia kaya, meskipun dia pintar, meskipun dia punya segalanya, tetapi kalau dia tidak punya kesadaran dan pengertian, maka dia bisa disamakan dengan apa? Hewan yang akan dibinasakan. Terjemahan lain dari ayat ini adalah ia dapat disamakan seperti hewan yang sudah diperhadapkan dengan tukang jagal yang akan memotong leher hewan itu. Nah, kalau kita hidup di luar Tuhan, kalau kita hidup tanpa kesadaran pengertian, kita bisa disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Artinya kita berada di jalan yang ujungnya adalah kebinasaan. Amin. Kalau kita berada di luar Tuhan, kita itu seperti ada di jalan yang ujungnya adalah kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang menarik adalah dari cerita ini saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah tokoh utama dari cerita perumpamaan ini? Ada bapak, ada anak sulung, dan anak bungsu. Menurut Bapak Ibu Saudara, saya akan tanya, siapakah yang menjadi peran utamanya? Siapakah yang menjadi peran utama dari cerita ini? Nah,
Saya baca satu cerita, zaman dulu ada seorang yang kaya raya. Ia senang dengan lukisan, ia mengkoleksi banyak lukisan. Lalu kemudian dia datang kepada seorang pelukis yang cukup terkenal. Lalu ia berkata kepada pelukis ini, tolong buatkan lukisan, saya ada di dalam lukisan itu. Dan cerita ini terinspirasi dari Lukas pasal yang 15, cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Sang pelukis ini bukan anak Tuhan, sehingga tentu dia tidak mengerti. Daripada panjang lebar, orang kaya ini bilang, baca saja Lukas pasal 15, dikasih Alkitab, baca Lukas pasal 15, lalu kemudian bikin lukisan dari ayat ini, dari cerita ini, dan masukkan saya dalam lukisan ini. Setelah sekian lama, orang kaya ini menunggu, lalu kemudian akhirnya pelukis ini berkata, datang ke rumah dan ambil lukisannya. Dia datang ke rumah pelukis ini, lalu kemudian bertanya, mana lukisan saya? Dia bilang, masuk ke ruangan itu, di dalam ruangan itu ada satu lukisan yang besar, yang kamu bisa ambil dan itu ada lukisannya. Dia masuk ke ruangan itu, lalu kemudian dia keluar lagi, dia balik lagi, dia tanya, lukisannya yang mana? Dia bilang, hanya satu di tembok yang besar itu, ambil, itu adalah lukisannya. Lalu kemudian dia masuk lagi, dia bawa keluar, ada satu lukisan besar, dia bilang, inikah lukisannya? Lalu kemudian pelukis itu bilang, ya ini lukisannya. Lalu kemudian orang kaya ini bertanya, di mana wajah saya? Di mana saya dari lukisan ini? Ternyata lukisannya adalah ada sebuah pemandangan, lalu kemudian yang diisi dengan sebagian besar adalah gambar satu orang yang berdiri begini, dengan tangan yang terbuka. Tetapi bukan menghadap ke depan, menghadapnya ke belakang. Kira-kira begini. Lalu kemudian dia tanya, mana wajah saya, kata orang kaya ini. Lalu kemudian pelukis ini bilang, perhatikan baik-baik, ada kamu di situ. Dan ternyata dari lukisan yang besar seperti ini, dari gambaran seperti ini, ternyata orang kaya ini yang pelukis ini, itu ada gambar sedikit di ujung ketek seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di sini ada kepala. Pelukis itu bilang, itulah kamu. Lalu kemudian dia bertanya, kok saya cuma sekecil itu di ujung ketek lagi? Lalu kemudian pelukisnya bilang, saya membaca cerita ini dan interpretasi saya, imajinasi saya menggambarkan bahwa tokoh utamanya adalah sang Bapa. Yang dari jauh telah melihat ada anak bungsu, lalu kemudian anak bungsu itulah saya gambarkan kamu dan saya gambarkan kecil di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, saya setuju dengan pendapat ini, bahwa cerita perumpamaan ini tokoh utamanya adalah sang Bapa. Kenapa? Karena ialah yang memiliki segalanya pada awalnya, lalu kemudian pada akhirnya kita tahu ceritanya, bahwa akhirnya ia juga yang memberikan pengampunan dan memulihkan anak bungsu ini. Tetapi saya juga harus berkata bahwa anak bungsu ini mengambil peran yang penting. Kenapa? Karena peran yang penting itu adalah ketika ia memiliki kesadaran menyadari bahwa di luar bapaknya ia menderita sengsara. Karena itu kesadaran dan pengertian itu begitu penting bagi kita. Kenapa? Karena itu membawa kita bisa melihat sang Bapa yang akan menghampiri kita dan memulihkan bahkan memperbaharui kehidupan kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ia ada di kandang babi, dia berkata begini, dia menyadari keadaannya, lalu kemudian dia berpikir, dia ingin datang kepada bapaknya dan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan sorga. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dia sudah ketemu bapaknya belum waktu dia berpikir berkata demikian? Belum. Itu artinya di mana dia berada, dalam keadaan yang terpuruk, dia sadar, dia mengerti bahwa jauh dari Tuhan, lepas dari Tuhan, ia menderita dan kehilangan segala-galanya. Dan ini pelajaran yang menarik bagi kita. Ini sebuah kebenaran yang penting untuk kita terima dalam hidup kita, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah sumber segala dalam hidup kita. Karena itu yang terjadi adalah setelah ia menyadari keadaannya, setelah ia mengerti tentang keadaannya, maka ia bangkit dan ingin berjumpa dengan Bapaknya. Maka kesadaran, pengertian kita kepada Tuhan itu menghasilkan keputusan yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betul, menyesal saja, menyadari saja itu penting, tetapi itu belum cukup. Kenapa? Karena setelah menyesal, setelah menyadari, maka diperlukan untuk bangkit. Sama-sama bilang sama saya, bangkit. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, apa sih
tujuan Tuhan memberikan Kristus, kita bisa menjawab Kristus datang untuk menebus dosa manusia. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menebus semua dosa manusia. Berarti tujuan Yesus adalah menebus kita. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah bertanya, apa tujuan Roh Kudus diberikan bagi kita? Maka Roh Kudus diberikan kepada kita bukan hanya sekedar memberikan kepada kita kuasa agar kita menjadi saksinya Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, Yesus sendiri yang berkata bahwa Roh Kudus diberikan kepada Bapa untuk menginsafkan dunia. Maka ketika kita sadar, kita mengerti bahwa tujuan Allah memberikan Roh Kudus bagi kita supaya kita insaf. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan persoalan besar atau kecilnya dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang waktu kita melakukan dosa, waktu kita hidup dalam dosa, bukan soal besar kecilnya dosa, bukan soal apa yang kita lakukan, tetapi bicara tentang ada pribadi yang hatinya kita sakiti. Kalau seseorang melakukan perbuatan dosa, taruhlah berzina, taruhlah membunuh, taruhlah melakukan kejahatan dusta dan lain sebagainya. Yang kita harus mengerti bukan persoalan berzinanya, berdustanya, membunuhnya. Karena besar dan kecilnya, enggak penting besar dan kecilnya, segala dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai. Semua harga dosa sudah dibayar oleh Tuhan, bukan soal apa perbuatannya. Tetapi kita harus menyadari ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kita memiliki sebuah kesadaran dan pengertian bahwa bukan soal dosa yang kita lakukan, tetapi ada pribadi yang sudah kita sakiti hatinya. Bukan soal perbuatannya, karena contohnya begini, kalau misalnya anak kita nggak naik sekolah, nggak naik kelas, nggak lulus, bukan soal tidak naik kelasnya atau tidak lulusnya kan, tetapi kenapa potensinya ia sehingga tidak menjadi lulus atau tidak naik kelas. Bukan soal berdosa, membunuh, berzinanya. Kenapa seseorang bisa membunuh, berzina dan melakukan dosa? Karena itu Roh Kudus hadir dalam hidup kita supaya kita insaf, supaya kita sadar, supaya kita memiliki pengertian. Nah, waktu kita sadar karena pertolongan Tuhan, maka kita diberikan kemampuan untuk mengambil keputusan datang kepada Bapa. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Tuhan tahu atau Sang Bapa tahu kapan anak bungsu itu akan datang? Apakah Sang Bapa tahu bahwa anak bungsu itu akan datang? Atau saya balik bertanya, apakah Tuhan tahu waktu kita sadar dan kita mau datang kepada Tuhan? Apakah Tuhan tahu kapan waktunya kita sadar dan kita datang pada Tuhan? Kita akan bahas itu, tetapi saya tanya, dari cerita ini, apakah Sang Bapa dari cerita ini tahu kapan anak bungsu itu akan datang? Siapa yang bilang tahu? Siapa yang bilang tidak tahu? Alkitab mencatat dari cerita ini Sang Bapa tidak tahu kapan anak itu datang. Tapi saya membayangkannya begini, Sang Bapa sudah kehilangan anak bungsu, lalu kemudian yang dilakukan Bapa dalam cerita ini saya yakin, setiap bangun pagi dia keluar dari rumah, lalu kemudian dia lihat anaknya belum datang. Dia masuk lagi, lalu kemudian besok pagi harinya lagi dia keluar lagi, lalu kemudian dia lihat anaknya belum datang. Berhari-hari, berkali-kali ia mungkin keluar dari rumahnya melihat anaknya belum datang. Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi satu ketika ia melihat dari jauh kata ayat ini, mungkin ia melihat batang hidungnya atau rambutnya, ia mengenali bahwa ini anaknya, maka yang terjadi ayat ini bilang apa? Sang Bapa langsung lari, lalu kemudian menghampiri, ia memeluk dan mencium anak ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengerti. Kita sepakat bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Yang setuju katakan amin. Tetapi saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan bahwa Tuhan itu tidak tahu dalam tanda kutip kapan waktunya kita sadar dan datang pada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Inilah yang disebut bagaimana kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan.
Waktu Bapak Ibu Saudara kita sadar, lalu kemudian kita memutuskan untuk berbalik kepada Bapa, tidak perlu lama-lama. Ketika Tuhan melihat itu Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan yang akan lari menghampiri kita. Lalu kemudian Tuhan memeluk kita dan Tuhan mencium kita. Ini adalah bukti kekayaan kasih karunia Bapa dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah tahu kapan kita datang, dalam tanda kutip, waktu kita sadar, waktu kita mengerti dan mengambil keputusan untuk datang, maka waktu itu saja muncul, maka Tuhan akan segera berlari menghampiri kita, memeluk kita dan mencium kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak peduli seberapa besar dosa Bapak Ibu Saudara, dosa kita, kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan menghormati kita. Amin. Itulah besarnya kasih setia Tuhan. Dan bukan cuman dia peluk, dia lari, dia peluk dan dia cium. Tetapi dalam ayat ini ada berkat yang kita renungkan. Apa yang diberikan oleh Sang Bapa? Yang pertama yang diberikan adalah apa? Jubah yang baru. Sang anak berkata, Tuhan aku mengakui kesalahanku. Tetapi Sang Bapa bilang apa? Gak usah lama-lama. Dia bilang, hambaku lekaslah, bawa jubah yang baru. Bawa cincin yang baru. Bawa sepatu yang baru. Dan ambillah lembu tambun. Ada 4 berkat yang Tuhan berikan ketika kita sadar. Ketika kita mau memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita mengakui kesalahan dan keberadaan kita. Yang kita lakukan adalah, yang Tuhan lakukan bagi kita adalah Tuhan memberikan jubah yang baru. Apa artinya jubah yang baru? Artinya Tuhan memberikan pembenaran yang baru buat kita. Sama-sama bilang sama saya, pembenaran yang baru. Tuhan memberikan pengudusan dan pembenaran yang baru. Kenapa Tuhan memperbaharui kita? Karena selama ini kita menggunakan pembenaran kita sendiri. Kita berpikir dengan kemampuan kita tanpa Tuhan kita bisa. Kita menggunakan atribut-atribut agama, kita menggunakan atribut-atribut rohani, tetapi sesungguhnya kita hidup jauh daripada Tuhan. Kita menggunakan semua yang kita pikir sebagai bukti saya ini adalah orang baik, orang benar, tetapi kita salah di hadapan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, karena itu Tuhan memberikan kepada kita jubah yang baru. Tuhan membenarkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi terintimidasi dengannya besar dosa dan kesalahan yang kita buat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyebut kita sebagai anak-anaknya yang disayang oleh Tuhan. Ia sudah menyebut kita sebagai saudara-saudaranya, sebagai hamba-hambanya, sebagai sahabat-sahabatnya. Ia telah menyebut kita sebagai biji matanya. Lalu kemudian apa yang dia berikan? Yang dia berikan adalah cincin yang baru. Apa artinya cincin yang baru? Cincin yang baru itu menggambarkan tentang, cincin itu selalu berbicara tentang ikatan perjanjian seperti seorang yang menikah, seperti pasangan yang menikah. Dan di balik perjanjian itu ada hak dan kewajiban, betul? Nah, cincin yang baru ini bicara tentang hak yang baru diberikan kepada anak bungsu ini. Dan ketika kita sadar, ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kepada Tuhan, ketika kita mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita hak yang baru. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita hak yang baru? Karena hak yang lama sudah kita pakai. Karena anak bungsu ini sudah pakai haknya, sudah ambil bagiannya, dan sudah menghabiskannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, tetapi Tuhan masih punya banyak stok berkat dari sorga disediakan bagi kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan berikan sepatu yang baru. Apa artinya sepatu yang baru? Sepatu merek apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin Tuhan kasih Adidas kali. Tuhan kasih sepatu yang mahal Bapak Ibu Saudara. Bukan itu. Yang Tuhan berikan adalah kesiapan bagi kita untuk sekarang melangkah di jalan yang baru, yaitu di jalan yang Tuhan tetapkan. Amin. Tuhan memberikan kepada kita sepatu yang baru ini, sebuah gambaran Tuhan memberikan kepada kita kesiapan untuk melangkah di jalan yang baru. Selama ini kita berjalan di jalan kita sendiri, selama ini kita berjalan dengan keinginan kebebasan kita sendiri, tetapi saat ini ketika kita menyadari Tuhan sudah memulihkan dan membaharui kita, maka kita siap untuk melangkah di langkah yang baru. Dan yang keempat, yang terakhir, yang Tuhan berikan adalah apa? Lembu tambun. Apa artinya lembu yang tambun? Itu bicara tentang penerimaan. Itu bicara tentang penerimaan. Kenapa? Karena setelah itu dikatakan ceritanya, sang bapa membuat pesta, lalu kemudian mengundang orang lain untuk datang.
Artinya lembut tambun itu sebagai sebuah penerimaan kembali dan juga penyampaian sebuah proklamasi, sebuah perkenalan kepada orang lain bahwa ini loh anakku, ia sudah dipulihkan, ia sudah kembali. Bahkan ayat ini menjelaskan ketika ia berjumpa dengan anak sulung kecewa, lalu kemudian dia berkata kepada anak sulung, ia telah mati dan telah kutemukan kembali. Karena itu inilah sebuah bukti perkenalan, sebuah penjelasan, sebuah perkenalan kepada orang lain, kepada orang banyak bahwa inilah anakku yang kukasihi. Ini bicara tentang berkat yang berkelimpahan. Lembut tambun ini bicara tentang berkat berkelimpahan yang setelah itu disediakan kepadanya, yang disediakan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, ini adalah momen yang spesial bagi kita agar kita mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dan itu dimulai dari pemulihan karena kasih karunia Tuhan dan karena respon kita terhadap besarnya kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari